Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh anugerah luar biasa. Kita hari ini diberikan kesehatan kembali oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang kudus bersama Tuhan di dalam rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita beribadah, kita membawa kembali pujian kita, hormat kita kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita bersekutu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Engkau baik Tuhan, luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama untuk menikmati persekutuan yang kudus bersama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang hadir dalam setiap pujian kami, Engkau yang hadir di setiap penyembahan kami Tuhan. Supaya nama-Mu yang terus kami tinggikan, hanya nama-Mu yang terus kami muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak, berseru, memuji, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang siap beribadah dan bersekutu, sama-sama kami katakan, amin. Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkaulah yang kami miliki di bumi dan di surga. Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang perkasa. Tiada yang lain yang kami miliki Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau.
kuatku, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya Tuhan. Yes, Engkau Allah sumber kuat kami Tuhan untuk selamanya. Kami percaya Tuhanku adalah yang luar biasa, Allahku yang hebat, yang kami selalu puji, yang selalu kami sembah Tuhan. Kami percaya kami memiliki kekuatan yang berasal dari padamu saja Tuhan. Tak perlu kami takut, karena kami memiliki Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebenaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yes, tidak perlu ada yang kami takutkan, tidak perlu ada yang kami ragukan, karena kami miliki Engkau Tuhan Allah kami yang dahsyat, yang menjadikan kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Terus serukan Tuhan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya Tuhan. Yes, surga bumi bersorak, menyerukan nama Tuhan kami yang sungguh dahsyat. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami aman berada di dekatmu Tuhan, kami aman berada di dalam dekapanmu. Terima kasih Yesus, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Hanya di dalammu kami tenang Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh Engkau mulia di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan
hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalam hidup, ku berserah kepadamu. Haleluya. Sebab namamu Tuhan yang besar, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh kami percaya Kau Allah kami yang dahsyat, Kau Allah kami yang sungguh hebat Tuhan. Tidak ada yang perlu kami takutkan, karena kami memiliki Engkau Allah kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, yang sekalipun tak pernah meninggalkan kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami, menjaga kami, menolong kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Begitu ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami mau terus percaya, ajar kami untuk terus mengimani bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Sungguh terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu nyata dan sempurna di dalam hidup kami. Haleluya. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes, kami terima Tuhan kemenangan yang daripada-Mu saja. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
menyerah Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes, kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang sungguh besar Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sungguh kami percaya Tuhan, ku punya Tuhan yang besar. Oh, terima kasih Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, kami percaya kami terima kemenangan Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami. Kami boleh kembali mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya setiap kebenaran yang akan disampaikan boleh benar-benar sampai kepada kami Tuhan, sampai ke tanah hati kami yang baik Tuhan. Sehingga firman itu tidak sekedar lalu, tapi boleh bertumbuh Tuhan, boleh terus bertumbuh dan akhirnya berbuah.
hingga orang lain bisa melihat buah kami, menikmatinya Tuhan, bahwa setiap firman yang boleh kami dengar, boleh dinikmati orang lain hasilnya Tuhan. Kebaikan Tuhan boleh dinikmati orang lain dari setiap perbuatan kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami keras Tuhan, tapi lunakan hati kami. Biarkan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, yang menjamah hati kami Tuhan. Kami boleh melepaskan segala sakit hati, segala yang buruk dalam hidup kami, sehingga kami boleh menerima dengan baik setiap sabda kebenaran firman-Mu, dan kami boleh kembali diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Haleluya. Bagi setiap kami yang boleh mendengarkan dan siap menerima sabda kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih bisa beribadah hari ini. Meskipun ibadah kita online, kita percaya bahwa ada Tuhan yang tetap menyertai kita di rumah kita masing-masing. Dan kita juga bersyukur kalau kita ada di minggu yang pertama di bulan Agustus ini, saudaraku, karena kita tahu itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita semua. Dan kalau nanti setelah firman Tuhan ini, kita akan ada perjamuan kudus, jadi Bapak Saudara di rumah bisa siapkan roti apapun, dan juga air, teh atau sirup apapun yang kita punya di rumah. Kita bisa siapkan untuk nanti kita masuk dalam perjamuan kudus. Nah hari ini Bapak sekalian kasih Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal 23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya beri judul firman Tuhan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah bersandar kepada Sang Gembala. Nah saya akan bacakan bagi kita semua Bapak Saudaraku, Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar saudaraku bagaimana melihat pengakuan dari seorang pemazmur yang bernama Daud. Dia membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Di tengah-tengah dia berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tidak takut bahaya. Hari-hari ini kita tahu kita ada di satu kondisi di tengah-tengah keadaan yang tidak baik menurut pandangan kita manusia, saudaraku ya. Kita menghadapi keadaan suatu kondisi di mana pandemi yang melanda bukan hanya Indonesia tapi seluruh bumi ini. Dan di sini kita bisa belajar bagaimana Daud di tengah lembah kekelaman sekalipun, bahkan di lembah bayang-bayang kematian atau bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya, saudaraku. Nah, dari sini kita bisa melihat dari pengakuan dan pernyataan dia bahwa Tuhan adalah gembalaku, menunjukkan bahwa dia memposisikan dirinya sebagai domba. Nah hari ini kita belajar mengapa kita harus bersandar kepada Sang Gembala. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kekurangan bukan hanya bicara soal kebutuhan jasmani materi kita, tapi ini bicara seluruhnya dalam keberadaan hidup kita, seluruh aspek hidup kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Karena kita tahu saudaraku, hari-hari ini ada berita-berita yang buruk, berita-berita yang menyebabkan kita mengalami ketakutan, kecemasan, gelisah dan lain sebagainya.
Tetapi bagi orang percaya, seperti pemazmur membuat sebuah pengakuan dan pernyataan bahwa Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan kekurangan apapun. Hari ini kita belajar saudara bagaimana Daud memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan? Hari ini kita belajar ada 3 hal. Mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan? Bukan bersandar kepada kekuatan kita, bukan bersandar kepada apa yang kita miliki sementara kita ada di bumi ini. Tapi mari kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dalam keadaan apapun dia tidak takut berbahaya karena ada Tuhannya sebagai gembalanya. Nah saudaraku, hari ini kita belajar mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan. Nah yang pertama saudaraku, karena kita tahu kenyataannya kita adalah domba. Artinya apa Bapak sekalian? Sebagai domba, Daud mengakui ketidaktahuannya. Daud mengakui bahwa domba itu adalah bodoh, saudara. Daud menyadari sebagai domba, dia enggak mengetahui banyak hal apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia enggak ngerti, saudaraku. Karena kita sebagai manusia terbatas, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Itu sebabnya dia mengakui ketidaktahuannya sebagai domba. Artinya apa saudaraku? Daud membutuhkan sang gembala. Daud membutuhkan Tuhannya, sang gembala. Karena dia tidak tahu dan dia punya Tuhan yang maha tahu. Bukan hanya tahu pada saat ini, tapi masa depan kita. Keadaan di depan Tuhan tahu, saudara. Itu sebabnya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Artinya dia menyerahkan hidupnya dan memposisikan dirinya sebagai domba. Dan Tuhan adalah gembalanya. Karena sebagai domba, Daud mengakui ketidaktahuannya. Di tengah-tengah kondisi yang hari ini pun kita hadapi. Kita tidak tahu, saudara. Kita enggak mengerti. Tuhan hanya ingin agar kita belajar untuk tidak berkata, mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Enggak, saudara. Mengapa aku mengalami ini, mengapa aku begini, begitu. Enggak, Bapak sekalian. Mari kita belajar di tengah-tengah ketidaktahuan kita. Kita harus sadar bahwa dia adalah gembala kita. Dia tahu segala-galanya. Dan kita harus percaya bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang terbaik buat hidup kita, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan Sang Gembala? Karena inilah kenyataannya kita sebagai domba. Domba yang banyak gak ngerti tentang apapun yang terjadi hari-hari ini. Kita membutuhkan Sang Gembala, Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang merancangkan sesuatu yang indah bagi masa depan saudara dan saya. Dia adalah gembala. Dan kita juga tahu saudaraku, kenyataannya bahwa kita sebagai domba, seperti Daud, adalah domba yang mudah tersesat. Saudara, itu sebabnya dia butuh seorang gembala yang mengarahkannya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, kita perlu digembalakan. Kita perlu Tuhan melalui hamba-hambanya, pemimpin rohani kita untuk menggembalakan kita, mengarahkan kita. Mengapa? Kita ini domba, saudara. Domba itu mudah tersesat, dia butuh tuntunan dari Sang Gembala. Apalagi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini, masa-masa yang tidak menentu ini saudaraku. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita membutuhkan tuntunan arahan dari Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Domba itu mudah tersesat. Inilah kenyataannya. Itu sebabnya kita perlu bersandar kepada Tuhan, Sang Gembala Agung kita. Nah, kenyataan selanjutnya bahwa domba itu adalah binatang yang lemah.
Binatang yang tidak berdaya, saudara, kalau dia jatuh nggak bisa dia bangun sendiri. Apalagi kalau dia jatuh ke dalam lubang, nggak bisa. Dia butuh sang gembala yang mengangkatnya. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai domba, seperti Daud, kita harus mengutamakan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, karena kita adalah manusia yang sebenarnya disebut domba yang tidak berdaya. Apapun yang kita miliki di bumi ini, saudara, tidak menjamin hidup saudara dan saya. Bahkan manusia dikatakan seperti uap, manusia dikatakan seperti rumput, ya, yang semuanya sementara seperti bunga di padang. Hari ini ada, besok nggak tahu lagi sudah kemana, terbang, ditiup angin. Beginilah kehidupan kita sebagai manusia. Inilah realitas hidup kita sebagai orang percaya, sebagai domba. Kita membutuhkan sang gembala, bersandar kepada sang gembala. Karena domba itu binatang yang lemah, yang tidak berdaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau kita bersandar kepadanya. Karena inilah kenyataannya sebagai domba. Kita mengakui ketidaktahuan kita di tengah-tengah situasi yang terjadi hari-hari ini. Itulah kenyataannya bahwa kita sebagai domba itu mudah tersesat. Kita membutuhkan arahan sang gembala. Dan sebagai domba kita juga sadar bahwa kita adalah tidak mampu, tidak berdaya di tengah-tengah dunia yang keras ini. Dengan kekuatan kita. Dengan mengandalkan diri kita sendiri. Tidak mampu, saudaraku. Kita perlu mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, mengapa kita perlu bersandar kepada sang gembala? Yang kedua, kita harus tahu bahwa karena Tuhan itu yang memiliki segala-galanya. Tuhan itu punya sumber daya yang tidak terbatas. Iya, Bapak sekalian. Tuhan kita itu Tuhan yang punya segala-galanya. Dia punya sumber daya yang tidak terbatas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama jelas, Daud buat sebuah pengakuan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, di situ katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar, dan seterusnya. Dia punya sumber daya yang tidak terbatas. Kita tahu kita punya Tuhan. Kalau menurut ukuran dunia tidak ada bandingannya, kekayaan Tuhan. Dia punya segala-galanya. Gak ada yang bisa bandingkan Tuhan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Kekayaannya tidak dapat dibandingkan dengan segala apapun yang di dunia ini yang kita miliki. Bahkan seluruh dunia kita miliki pun tidak sebanding dengan kekayaan kemuliaannya, ya saudaraku. Tuhan punya segala-galanya. Tuhan punya sumber daya yang tak terbatas. Apalagi kuasanya tidak terbatas. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasanya tidak terbatas. Kalau kita lihat ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Anda bisa bayangkan, saudara. Dia punya kuasa yang dahsyat. Kuasanya lebih dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dialah sang gembala yang baik. Dia punya sumber daya yang tidak ada bandingannya dan tidak terbatas. Kuasanya dahsyat, melebihi dari kuasa apapun di dunia ini. Kesetiaannya sudah teruji. Janji-janjinya tidak pernah gagal dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mengapa, saudara? Karena dia sudah berjanji dan dia pasti menggenapi, karena dia nggak pernah lalai dengan setiap janjinya.
Dia setia dengan janji-janjinya kepada kita. Sejak awal ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah telah merencanakan dari keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Yesus lahir di dunia ini. Itu membuktikan kesetiaan Tuhan akan janjinya digenapi supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan. Supaya manusia bisa diperdamaikan kembali kepada Allah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, membuktikan kesetiaan Tuhan yang sudah teruji, saudaraku. Kasih setia Tuhan itu cukup buat kita. Ada banyak janji Tuhan bagi kita dan setia Dia untuk menggenapinya barang siapa yang taat dan mengasihi Dia. Apalagi sumber daya yang Dia miliki, kasih-Nya yang tak pernah berubah atas hidup kita. Cintanya yang tak pernah berubah atas hidup saudara dan saya. Bahkan ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita meninggalkan Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap mencintai kita. Karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa berubah. Cintanya kepada kita tidak pernah berubah, saudaraku. Kalaupun kita hari ini kecewa sama Tuhan, kalau hari ini ada di antara saudara yang mungkin marah dengan Tuhan karena Anda mengalami dampak dari pandemi ini, saya mau beritahu kepada kita semua, Dia tetap mencintai dan mengasihi kita. Cintanya tidak pernah luntur dan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Apalagi saudaraku, sumber daya yang Dia miliki yang tidak terbatas itu kehadirannya. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali pun tidak. Saudaraku, ini menunjukkan kesungguhannya. Dia berkata, aku tidak akan pernah. Tidak, kata Tuhan. Untuk menegaskan kepada kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita ada di lembah bayang maut sekalipun. Kalau hari ini Bapak Saudara ada di lembah bayang maut. Kalau ada hari ini di antara Bapak Saudara yang mungkin sakit. Oleh karena pandemi atau oleh karena apapun juga. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Dia ada, Dia hadir di tengah-tengah setiap umatnya. Karena kita tahu ketika Yesus lahir di bumi ini, salah satu sebutan namanya adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jangan pernah berkata aku sendiri hari-hari ini. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan aku. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang memiliki segala-galanya. Sumber daya Tuhan itu tidak terbatas untuk Dia berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Itulah sebabnya kita perlu bersandar kepada Tuhan Sang Gembala Agung kita. Seperti Mazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Yang ketiga, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita perlu bersandar kepada Tuhan? Daud belum pernah alami ini, yaitu apa? Karena karya penebusan Yesus. Daud belum alami bagaimana darah Yesus menebus hidupnya. Tapi kita tahu bangsa Israel, umat Israel adalah umat pilihan. Mereka menantikan Mesias itu. Dan Daud tahu, saudaraku, bahwa karya dari Allah itu yang mengampuni segala dosa manusia. Karena karya penebusan Yesus Sang Mesias itu, kita tidak kekurangan apapun. Semua sudah tersedia.
Semuanya sudah diberikan kepada kita oleh Sang Gembala Agung kita. Seperti pengakuan pemazmur, Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur bersandar penuh, menyerahkan hidupnya untuk digembalakan. Karena dia tahu karya penebusan yang Allah janjikan kepada manusia, sehingga manusia diperdamaikan dengan Allah Bapa. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18, kita dibeli oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Darah itulah yang menyucikan kita. Darah Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Sehingga kita bisa masuk, bertemu muka di dalam hadiratnya kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita punya hak istimewa untuk datang kepada Dia. Tanpa perantara siapapun, hanya melalui darah Yesus Kristus. Karya penebusan Yesus yang sudah membeli kita dengan darah yang sangat mahal. Darah Yesus Kristus. Apa karya penebusan Yesus Sang Mesias itu? Kita tahu kita diberi Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita. Dia beri kepada kita, saudara. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yang menuntun kita untuk berjalan dalam kehendak Bapa, kehendak Allah kita. Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penghibur. Dikala kita harus melewati proses yang begitu berat menurut ukuran kita sebagai manusia. Roh Kudus berikan penghiburan. Roh Kudus berikan pertolongan bagi setiap kita. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Roh penolong, penghibur yang menuntun kita, memimpin kita, memampukan kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Bahkan kita diberi makan oleh kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat pemazmur berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia memberikan aku di padang rumput yang hijau. Itu menunjukkan saudaraku bagaimana Dia memberi kita makanan yang terbaik. Makanan yang terbaik bagi makan rohani kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi setiap kita. Itu sebabnya kita perlu firman Tuhan. Karena itu makanan bagi rohani kita. Tuhan memberikan kepada kita makanan rohani yaitu firman Tuhan. Alkitab yang kita baca setiap hari merupakan makanan rohani bagi kita. Untuk menyehatkan kita. Untuk menuntun hidup kita dalam perjalanan kita. Sepanjang hari lepas hari. Roh Kudus, Roh kebenaran akan menuntun kita ketika kita bersekutu dengan firman-Nya. Itu adalah makanan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan secara rohani untuk kita semakin kuat dan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita diberi makan oleh firman Tuhan. Dan itu penting bagi kehidupan rohani kita bertumbuh. Itu sebabnya Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari setiap hari kita makan firman Tuhan. Itu yang membuat kita sehat. Mari kita mulai merenungkan firman Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, belajar firman-Nya dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kita. Yesus berkarya melalui Roh Kudus untuk terus mempersiapkan kita. Semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan kita bisa melihat karya penebusan yang lainnya adalah kita dipelihara oleh kuasa-Nya. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan memelihara kita dengan kuasa-Nya. Dengan keperkasannya. Itu sebabnya pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena ada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Itu bicara kuasa Tuhan yang memelihara hidup kita. Pemazmur mengalami bagaimana dia menjadi gembala. Dia pernah menjadi gembala, menggembalakan beberapa ekor domba milik ayahnya. Dan dia bisa mengalami bagaimana ketika dombanya dimangsa oleh binatang buas. Bagaimana dia melepaskan domba-dombanya dari mulut para binatang buas tersebut. Dan kita tahu dia mengalami itu karena ada Tuhan bersama dengan dia. Sebab engkau besertaku, katanya. Tuhan memelihara kita oleh kuasanya. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini sekalipun. Percayalah Bapak sekalian. Kalau hari ini kita masih ada, itu berarti sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Dan dia akan terus menolong kita. Kalau kita bersandar kepada Sang Gembala. Kita dipelihara oleh kuasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari betul bahwa kita ini hanya domba. Domba yang tidak banyak tahu tentang hidup ini di bumi ini. Domba yang begitu mudah tersesat. Domba yang tidak berdaya. Binatang yang lemah. Mari kita sadar bahwa kita ini adalah domba yang sangat membutuhkan gembala. Mengutamakan Sang Gembala Agung kita. Untuk kita mengandalkan dia dan bersandar kepadanya. Posisikan diri kita sebagai domba, saudaraku. Karena itu akan membawa kita tetap ada dalam perlindungan pemeliharaannya. Karena kita adalah domba yang dikasihinya. Milik kepunyaannya. Yang dia sertai, yang dia pelihara. Di tengah-tengah kondisi apapun di sekitar kita. Di tengah-tengah lembah bayang maut sekalipun. Ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Kesetiaannya tidak akan pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Bersandarlah kepada Sang Gembala. Sadarkan diri kita bahwa kita hanya domba yang sangat-sangat membutuhkan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya mau beritahu kepada kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai domba, kita tidak akan bisa bertahan hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah serigala yang mengancam untuk menerkam setiap domba-domba yang lemah ini. Mari kita sandarkan diri kita, melekat kepada Sang Gembala. Hidup dalam tuntunan dan arahan Sang Gembala. Supaya kita sampai kepada tujuan yang dia tetapkan bagi kita sebagai anak-anaknya. Bersandar kepada Sang Gembala. Karena dialah Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Bapa, karena semua kebaikan-Mu, semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Gembala yang agung. Engkaulah Gembala yang baik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Roh Kudus tolong kami, sadarkan kami sebagai domba. Kami terbatas, kami lemah, kami mudah tersesat. Kami tidak tahu banyak dengan apapun yang terjadi di bumi ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami gak ngerti itu. Itu sebabnya kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini.
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah realitas kami sebagai domba yang sangat membutuhkan Sang Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Tolong kami semua. Untuk kami sadar betul kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah akan nama-Mu, Bapa yang kekal. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu semua kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Saudara bisa persiapkan roti, apapun yang Bapak Ibu punya, dan juga air atau teh atau sirup, untuk kita boleh masuk dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kalau kami boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Kau berkati semua kami di rumah masing-masing. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Karena kami tahu tubuh yang terpecah-pecah, bilur Yesus Kristus menyembuhkan yang sakit, memulihkan hati yang terluka, dan darah Yesus yang menyucikan, membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami terima tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari siapkan roti di tangan kita Bapak sekalian. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami percaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus memberikan kami kehidupan, memberikan kami kesembuhan dan pemulihan ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita kembali boleh beribadah walaupun secara online. Saya mau ingatkan kita semua dalam segala kegiatan aktivitas kita sepanjang minggu ke depan,
Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada pemimpin kita di dalam pemerintahan kita di Indonesia ini, untuk kita mentaatinya, Bapak sekalian. Ya, supaya kita ikut bersama-sama mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Sebab itu saya mengingatkan kita semua kembali untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita. Kita masuk di dalam rumah doa untuk kita bersama-sama berdoa, saudaraku. Setiap hari, pagi, malam hari kita berdoa bersama-sama. Kita tahu doa yang kita naikkan tidak akan sia-sia. Sebab itu semua jemaat Tuhan terus berdoa dengan tekun untuk terus berdoa. Karena kita tahu Tuhan bekerja ketika kita berdoa. Haleluya. Mari kita akan baca pengakuan kita Bapak sekalian yang terambil dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Mari kita akan baca pengakuannya dengan mengangkat tangan kita. Dengan iman percaya kita akan akui bersama-sama. 2, 3. Jiwaku tenang ketika aku dekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi keselamatanku. Dengan percaya aku menantikan Dia. Aku percaya Dia pasti menyelamatkanku. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita selesai dengan ibadah kita. Kita angkat tangan kita untuk terima berkat daripada Allah kita. Setiap perkataan berkat yang saya ucapkan, mari kita aminkan bersama-sama. Dan kita percaya itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Diberkatilah engkau dengan sisi keluargamu dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, hasil ladangmu dan buah kandunganmu. Diberkatilah pendidikanmu dan sekolahmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu dengan berkat yang limpah. Dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat yang kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya diberkati katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.